Halo, Assalamualaikum anak-anakku kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Apa yang dimaksud dengan koordinat kartesius serta sistem koordinat kartesius? Apa manfaat koordinat kartesius di dalam kehidupan? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, yuk simak dulu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini tentang koordinat kartesius. Kompetensi dasar materi koordinat kartesius 3.2 yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Ini kompetensi yang harus Anda capai. Indikator pencapaian kompetensi di atas adalah 1. Anda memahami dan dapat menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, Anda dapat memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami pengertian sistem koordinat kartesius, kemudian memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan ketiga, memahami posisi titik terhadap titik acuan, atau posisi titik terhadap titik asal dan posisi titik terhadap titik tertentu. Ini ada gambar peta. Persepsi manfaat koordinat kartesius, yaitu dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai gambar denah atau peta seperti pada gambar di atas. Peta sangat memudahkan kita dalam mencari suatu tempat atau wilayah. Begitu juga pada saat kita akan mengirim surat kepada seseorang, kita harus mengetahui alamat tujuan serta secara lengkap dan benar. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah dalam pengiriman surat. Jika alamat yang kita cantumkan itu benar dan lengkap, maka surat pun akan lebih cepat sampai. Di peta juga terdapat garis lintang dan garis bujur. Alamat rumah seseorang berhubungan dengan denah atau peta. Dalam matematika, ada cara praktis dalam menentukan letak suatu benda, yaitu dengan menggunakan koordinat kartesius. Bidang koordinat digunakan untuk menentukan letak titik. Dalam pembahasan sistem koordinat tidak hanya menentukan posisi titik pada bidang koordinat saja, namun dapat pula menggambarkan suatu bangun datar pada bidang koordinat dengan menggabungkan antar titik. Manfaat koordinat kartesius selain pada denah atau peta juga bermanfaat dalam hal penerbangan dan ilmu-ilmu sosial. Seorang pilot dapat menerbangkan pesawat terbangnya tanpa bertabrakan satu sama lainnya, dan juga dapat mengetahui apabila pesawat sudah sampai tujuan. Hal ini dikarenakan pesawat terbang itu dilengkapi dengan alat yang canggih seperti radar sebagai alat pendeteksi, kompas sebagai penunjuk arah, dan radio sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, seorang pilot harus memahami cara membaca dan menentukan letak suatu tempat pada bidang koordinat kartesius. Pada pelajaran ilmu-ilmu sosial, sering kita jumpai peta suatu provinsi atau bahkan peta suatu negara. Letak suatu kota, gunung, danau, lapangan terbang dapat dianggap sebagai kedudukan. Untuk memudahkan pembacaan peta sering dilengkapi dengan garis bantu yang mendatar dan tegak, atau garis lintang dan garis bujur. Dasar pembuatan garis tersebut merupakan dasar dari bidang koordinat. Untuk lebih memahami tentang koordinat kartesius, pelajari atau simak dan pahami materi berikut dengan seksama. Pada gambar terlihat ada sumbu X dan sumbu Y. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut sebagai A antara kurung X, Y. X adalah jarak titik A terhadap sumbu Y, dan Y adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Definisi koordinat kartesius. Pengertian koordinat. Koordinat adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis sebagai X, Y, di mana X disebut sebagai absis dan Y adalah ordinat. Istilah kata kartesius yang digunakan adalah untuk mengenang seorang ahli matematika sekaligus seorang filsuf dari Prancis, yaitu
Descartes, yang dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Penemunya ini, Descartes mengambil peran yang besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Hasil penemuan Descartes, koordinat kartesius ini sangat berpengaruh dalam perkembangan geometri analitik, kalkulus, dan kartografi. Awal pemikiran dasar penggunaan sistem ini dikembangkan pada tahun 1637 dalam dua tulisan karya Descartes. Dalam karyanya Descartes Discourse on Method, ia memperkenalkan saran baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan. Cara tersebut dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus antara satu dengan yang lain. Dalam karya berikutnya, La Geometrie, ia memperdalam konsep-konsep yang telah dikembangkannya. Berikutnya baru diperkenalkan untuk sistem-sistem koordinat lain seperti sistem koordinat polar. René Descartes dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius dan karena beliau memberikan kontribusi besar dalam kemajuan di bidang matematika sehingga beliau dipanggil sebagai Bapak Matematika Modern. Definisi sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan letak atau posisi suatu titik pada bidang 2 dimensi ataupun bidang 3 dimensi. Di dalam ilmu matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi atau letak suatu benda pada bidang datar. Posisi titik tersebut ditentukan oleh dua buah garis yang ditarik secara vertikal dan horizontal, seperti yang terlihat pada gambar di atas, di mana titik pusatnya berada pada titik 0, 0,0 sebagai titik asal atau pangkal koordinat. Garis horizontal disebut sebagai sumbu X, ya. Ini horizontal sebagai sumbu X dan vertikal sebagai sumbu Y. Di mana X positif digambarkan mendatar ke kanan dan X negatif digambarkan mendatar ke kiri. Sementara itu, garis vertikal disebut sebagai garis sumbu Y, di mana Y positif digambarkan ke atas dan Y negatif digambarkan ke arah bawah. Ini ada sedikit informasi. Sumbu X dan Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 yaitu koordinat X positif dan Y positif. Kuadran 2, koordinat X-nya negatif dan Y-nya positif. Kuadran 3, koordinat X negatif dan Y negatif. Sedangkan kuadran 4, koordinat X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, siswa-siswiku kelas 8 yang Ibu banggakan, berikut ini ada video pembelajaran dari Kak Febri. Video ini akan membahas tentang bagaimana cara menentukan koordinat suatu titik pada bidang kartesius, bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik acuan atau terhadap titik asal dan titik tertentu. Disimak baik-baik ya, dan jangan lupa dicatat agar memudahkan kalian dalam mengerjakan latihan nanti. Oke, yuk kita simak. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Kak Febri. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 8. Materinya adalah koordinat kartesius. Tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe channelnya, lalu like dan share videonya ke teman-teman semua agar kita bisa belajar bersama. Yuk kita mulai belajarnya. Diagram kartesius adalah diagram yang memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X yang horizontal dan sumbu Y vertikal. Kedua sumbu tersebut saling memotong tegak lurus di titik 0. Sedangkan koordinat kartesius menunjukkan posisi suatu titik berdasarkan jaraknya terhadap sumbu X dan Y. Koordinat tersebut dituliskan dengan titik X, Y. Ada 4 kuadran dalam diagram kartesius, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yuk kita coba menentukan koordinat suatu titik. Contoh pada titik A. Titik A berjarak 6 satuan ke kanan dari 0 dan 4 satuan ke atas dari 0, sehingga koordinatnya 6,4. Keduanya positif ya, kanan positif, atas positif.
Selanjutnya lihat titik C. Titik C berjarak 7 satuan ke kiri dari 0 dan 2 satuan ke bawah dari 0, sehingga koordinatnya min 7, min 2. Ke kanan dan ke atas positif, ke bawah dan ke kiri negatif. Yuk kita coba mengerjakan latihan soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Lihat titik K. Titik K terletak di titik koordinat minus 3, minus 3, ke kiri dan ke bawah. Jadi yang salah adalah yang C. Kenapa? Karena jarak titik K terhadap sumbu Y adalah minus 3. Soal berikutnya, gambarlah titik A, B, C, dan D pada koordinat kartesius. Buat dulu sumbunya ya adik-adik, kalau bisa ada buku berpetak, itu lebih baik lagi, karena memudahkan. Setelah kalian tentukan titik-titiknya, lalu kalian akan dengan mudah bisa tahu yang mana ini kuadran 1, 2, 3, dan 4. Contoh, misalkan titik C. Titik C itu 2,8, berarti 2 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Nah, kita dapat titik C di situ ya. Berikutnya kita coba titik B. Titik B itu minus 3,6, berarti 3 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Setelah kita peroleh semua titiknya, kita sudah tahu di awal tadi ya, kuadran 1 berarti C, kuadran 2B, kuadran 3D, dan kuadran 4 adalah titik A. Soal yang berikutnya adalah bagaimana menentukan koordinat terhadap suatu titik acuan. Seperti pada soal berikut ini, kita diminta menentukan koordinat titik H terhadap titik C. Berarti yang menjadi acuan adalah titik C. Kita gunakan rumus untuk menentukan koordinat yang baru, itu adalah X yang lama. Jika mencari X, itu berarti X yang lama dikurangi dengan titik X acuan. Mencari titik Y berarti Y yang lama dikurangi dengan Y acuan. Kita masukkan angkanya, 6 dikurangi min 4 sama dengan 10, min 5 dikurangi 4 sama dengan min 9. Berarti koordinat yang baru adalah 10, minus 9. 10 satuan ke kanan, 9 satuan ke bawah. Soal berikutnya, tentukanlah koordinat titik E terhadap titik B. Berarti yang jadi acuan adalah titik B ya. Masih menggunakan rumus yang sama, kita langsung masukkan saja angkanya. X-nya berarti min 3 dikurangi 4 sama dengan min 7. Kemudian Y-nya adalah min 3 dikurangi min 3 sama dengan minus 6. Koordinat yang baru adalah minus 7, minus 6. Soal selanjutnya, jika koordinat titik A 2,3, B adalah min 3,3, titik D adalah 2, min 2, tentukanlah koordinat titik C agar terbentuk bangun persegi. Nah, kita tentukan jarak antara D dengan A 5 satuan, A dan B 5 satuan, berarti B ke C juga 5 satuan. Kenapa? Karena persegi memiliki sisi-sisi yang 3, minus 2. Oke adik-adik, itu tadi materinya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Diulang-ulang lagi ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semangat terus belajarnya. Oke,
kasih Kak Febri atas pembahasan materinya. Oke anak-anakku, selamat belajar. Kalau Ananda masih ada yang kurang dipahami, silakan buka kembali video ini atau pembelajaran tentang materi ini dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.